Namaku Dira, umurku 22 tahun. Sejak lulus SMA, aku bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga hartawan. Keluarga kaya raya memiliki perusahaan properti besar di kota ini. Rumah mereka berdiri megah di perbukitan kawasan elit. Dengan pagar tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut, seringkali aku merasa lebih seperti tahanan daripada pekerja. Hari-hariku sederhana. Bangun sebelum ayam jantan bersuara, membersihkan rumah 3 lantai itu sendirian, menyiapkan sarapan, mengecek semua peralatan dapur, lalu menghadapi omelan demi omelan dari nyonya hartawan. Wajahnya selalu seperti awan kelabu, dingin dan berat. Tak pernah aku lihat dia tersenyum padaku meski hanya sekilas. "Kalau kamu kerja kayak siput begini sampai tahun depan rumah ini nggak bersih-bersih," bentaknya suatu pagi dari balik meja makan dengan tangan yang sibuk mengoles selai di roti panggangnya. Aku hanya bisa menunduk. Tanganku bergetar karena belum sempat makan sejak malam. Tapi siapa yang peduli? Aku bekerja demi ibu di kampung yang sedang sakit keras. Biaya rumah sakit tidak murah, aku butuh pekerjaan ini. Tapi yang paling membuatku tak tenang adalah Ray Hartawan, anak laki-laki satu-satunya keluarga itu. Umurnya 27 tahun. Tinggi, berwajah dingin dan selalu memakai pakaian serba hitam. Aura misteriusnya membuat siapapun enggan mendekat, termasuk aku. Tatapannya menusuk seperti belati, dan entah kenapa aku merasa dia tahu semua hal yang aku pikirkan, bahkan sebelum aku mengatakannya. Dia jarang bicara, lebih sering mengurung diri di kamar atau ruang kerjanya. Tapi saat dia lewat di depanku, selalu ada hawa dingin yang tertinggal. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa dia menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun hari itu semuanya berubah. Hari itu aku pingsan, tubuhku jatuh di lantai dapur karena kelelahan. Sudah 3 hari berturut-turut aku begadang membersihkan rumah setelah pesta ulang tahun nyonya, mencuci piring porselen satu persatu dengan tangan gemetar. Aku pikir tidak ada yang peduli, tapi saat aku membuka mata, aku ada di kamar kecil dekat gudang. Berbaring di atas kasur tipis, ada gelas air di sampingku, dan seseorang duduk di kursi kayu memandangku. "Ray, aku gak suka pembantu yang kerjanya sampai pingsan. Itu bodoh," katanya datar. Aku menunduk malu. "Tapi," lanjutnya pelan, "lebih bodoh lagi kalau kamu mati gara-gara kerja di rumah ini." Aku tak tahu harus menjawab apa. Sejak hari itu dia berubah. Tidak langsung, tapi diam-diam. Kadang dia berdiri di ambang pintu saat aku menyapu halaman. Kadang dia meletakkan botol vitamin di atas meja makan setelah aku bersihin 3 kali berturut-turut. Lalu pura-pura tidak tahu siapa yang meletakkannya. Tapi aku tahu. Aku tak ingin berharap, itu mustahil. Aku ini siapa? Pembantu. Tak lebih dari bayangan di rumah ini. Sedangkan dia, Ray Hartawan, lulusan luar negeri, pewaris tunggal perusahaan, pria yang sudah dijodohkan dengan putri pengusaha kaya lainnya. Tapi hatiku terlalu bodoh untuk tidak jatuh. Malam itu, saat semua penghuni rumah sudah tertidur, aku pergi ke dapur untuk mengambil air. Tapi saat aku membuka kulkas, suara langkah kaki membuatku membeku. Ray. Dia berdiri di ambang pintu, mengenakan hoodie hitam dengan celana panjang. Matanya menatapku tajam, tapi tak ada kemarahan di sana, hanya diam. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Haus, Mas." Dia melangkah masuk, lalu tanpa bicara mengambil gelas dari tanganku dan mengisinya. Tangannya hampir menyentuhku. Aku bisa mencium bau parfumnya, maskulin dan dingin. "Terima kasih," kataku gugup. Dia menatapku lama, sangat lama. "Aku bisa mendengar kamu nangis tadi malam," katanya tiba-tiba. Jantungku berhenti sejenak. "Maaf, saya nggak bermaksud." Dia mengangkat tangannya, menyuruhku diam. "Itu bukan salahmu." Aku menatap lantai, tak berani balas menatapnya. "Kadang, hidup memang seperti ini, tidak adil," lanjutnya.
Tapi kamu harus tahu, Dira, kamu bukan cuma pembantu. Aku mendongak, dan mata kami bertemu. Ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Maksud Mas? Tanyaku pelan. Dia tidak menjawab, hanya menatapku, lalu pergi tanpa kata. Esoknya, dia menghilang. Tidak ada sarapan, tidak terlihat di rumah, bahkan mobilnya tidak ada di garasi. Aku bertanya-tanya, tapi tak berani mencari tahu lebih jauh. Nyonya Hartawan juga tampak lebih gelisah dari biasanya. Beberapa kali dia menelpon sambil berteriak menyebut nama Ray dengan nada marah. Aku tahu, sesuatu sedang terjadi. Dan benar saja, 2 hari kemudian rumah itu kedatangan tamu. Seorang wanita cantik berambut panjang, mengenakan gaun mahal. Aku tahu siapa dia, namanya Amanda, tunangan Ray. Dia datang bersama ibunya, membawa koper besar. Ray sudah janji akan tinggal di sini selama 2 bulan sebelum pernikahan, kata Amanda pada Nyonya Hartawan. Aku tertegun. Menikah? Dunia serasa berhenti berputar. Sore itu aku menatap kaca kamar kecilku dan bertanya pada bayanganku sendiri, apa aku bodoh karena berharap? Tapi malam itu semuanya menjadi semakin rumit. Saat aku sedang mencuci baju di belakang rumah, suara langkah kaki menghampiri. Aku mendongak. Ray dengan wajah lelah dan mata merah seperti habis menangis. Kenapa kamu kembali, Mas? Tanyaku tanpa sadar. Dia menatapku lama, karena aku harus memastikan kamu baik-baik saja. Aku menggigit bibir. Saya cuma pembantu, Mas. Dia melangkah maju. Jangan pernah bilang itu lagi. Aku mundur selangkah, tapi dia malah mendekat. Jarak kami hanya beberapa inci. Jantungku berdetak begitu cepat hingga aku yakin dia bisa mendengarnya. Aku nggak tahu apa yang terjadi, bisikku. Tapi saya nggak ingin jadi masalah. Dia menggeleng pelan. Masalahnya justru, aku ingin kamu jadi masalah. Aku tercekat. Kamu pikir pergi dari sini, katanya tiba-tiba besok pagi. Aku menggeleng. Saya nggak bisa. Ibu saya. Aku akan bantu. Aku akan kirim uang untuk ibumu, tapi kamu harus pergi. Aku tidak mengerti. Semuanya begitu membingungkan. Mengapa? Tanyaku lirih. Dia diam sejenak lalu menjawab, karena kalau kamu tetap di sini, kamu akan menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat. Dan keesokan paginya sebelum matahari terbit, aku melihatnya. Amanda tergeletak di lorong lantai 2. Wajahnya penuh darah, tangannya masih memegang ponsel seolah sedang merekam sesuatu. Aku menjerit. Ray muncul dari balik kamar. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Aku gak tahu. Aku baru saja keluar dari kamar mandi dan... Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, 2 pria berseragam hitam masuk dari tangga. Polisi. Kami mendapat laporan dari korban semalam. Panggilan darurat terakhir berasal dari rumah ini, kata salah satu polisi. Semua terjadi begitu cepat. Ray ditahan. Nyonya Hartawan menangis histeris. Aku berdiri membeku, seluruh tubuhku gemetar. Tapi satu hal yang membuatku tak bisa berhenti berpikir sampai sekarang. Ponsel di tangan Amanda masih menyala. Layarnya menampilkan rekaman video. Dan dalam video itu, aku melihat diriku sendiri di dapur malam sebelumnya bersama Ray. Dan detik berikutnya, video itu menunjukkan Amanda di luar jendela mengintip kami, matanya penuh air mata. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan, dikhianati atau menjadi bagian dari penghancuran seseorang. Dan hari itu, aku menyadari tempatku memang bukan di rumah ini, tapi takdir sudah membawaku terlalu jauh. Sore itu, langit mendung, seakan menahan hujan yang sebentar lagi tumpah. Aku baru saja selesai mengepel lantai ruang tengah saat lenganku tanpa sengaja menyenggol meja kecil di pojok ruangan. Vas bunga kristal di atasnya, benda mahal yang katanya dibeli dari Paris, jatuh
dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Aku hanya bisa mematung, jantungku berdegup kencang, tangan gemetar. Belum sempat aku menunduk untuk memungut pecahan, suara sepatu hak tinggi bergema dari arah tangga. Apa itu barusan? Suara Nyonya Hartawan menggema di seluruh ruangan. Tubuhku kaku. Ketika dia tiba di depan pecahan vas itu, matanya langsung membelalak, wajahnya memerah, nafasnya berat. "Kamu tahu ini harganya berapa, ha? Dasar bodoh!" bentaknya sambil meraih kayu penggaris yang biasa digunakan untuk memukul lantai agar bersih. Aku mundur satu langkah, tapi tidak cukup cepat. "Sekali ini aja saya hilaf, Bu. Maaf, saya akan ganti," ujarku terbata, tapi tidak dipedulikan. Kayu itu mendarat di lenganku. Perihnya membuatku meringis, tapi aku tahu lebih baik diam. Kalau aku melawan, aku bisa kehilangan pekerjaan. Namun, pukulan kedua tidak pernah datang. "Cukup, Bu. Jangan pernah sentuh dia lagi." Suaranya menggelegar, suara Ray. Aku terkejut. Bukan hanya karena dia muncul tiba-tiba, tapi karena nadanya tegas, marah, penuh amarah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Nyonya Hartawan membalikkan badan. Wajahnya tampak terkejut. "Ray, dia cuma pembantu," teriaknya. Tapi Ray tak mengalihkan pandangannya dariku. Matanya penuh kemarahan. "Mungkin ibu lupa, aku yang punya keputusan di rumah ini sekarang, dan aku tidak akan biarkan siapapun menyakitinya." Untuk sesaat, dunia menjadi sunyi. Nyonya Hartawan tampak syok. Dia terdiam sejenak, lalu membuang muka dan pergi ke lantai atas sambil menggerutu. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tetap berdiri di tempatku mematung. Ray berjalan mendekat dan berlutut di sampingku. Tangannya menyentuh tanganku yang memar. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Aku mengangguk cepat. "Saya nggak apa-apa, Mas. Saya salah." Dia menghela nafas panjang. "Kamu gak salah, Dira. Benda kayak begitu gak sebanding sama kamu." Kata-katanya menggema di kepalaku. Aku tak pernah membayangkan akan mendengar kalimat itu dari Ray, lelaki dingin yang selalu berjarak. Tapi hari itu, dia berubah. Atau mungkin, aku yang baru melihat sisi lain darinya. Malamnya, aku dipanggil ke ruang kerjanya. Ruangan itu biasanya tertutup rapat, tak sembarang orang bisa masuk. Tapi malam itu, dia memanggilku sendiri. Begitu aku masuk, dia duduk di balik dinding meja kayu besar. Lampu meja menyinari wajahnya yang terlihat lelah tapi tetap tampan. "Aku gak tahan lihat kamu diperlakukan seperti itu terus," katanya sambil menatapku dalam-dalam. Aku menunduk, tak berani membalas tatapannya. "Mulai sekarang, kamu tinggal di kamar tamu lantai 2, bukan lagi di gudang lembab itu," lanjutnya. Aku mengangkat wajahku. "Saya ini cuma pembantu, Tuan Ray." Dia bangkit dari duduknya, berjalan mendekat. Hanya ada 1 meter jarak antara kami. "Kalau aku minta kamu jadi istriku, kamu juga akan menolak?" Dunia seakan berhenti berputar. Aku tertegun. Apa dia serius atau hanya sedang bercanda? Tapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda main-main. Mata itu serius. "Menikahlah denganku, Dira. Biar semua orang tahu kamu bukan cuma pembantu di rumah ini." Aku menatapnya dalam kebingungan. Bibirku kering, tubuhku gemetar. Apa aku sedang bermimpi? "Tuan Ray, kenapa?" Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Dia menghela nafas lalu duduk di sofa di belakangnya. Wajahnya tertutup bayangan. "Aku lelah hidup seperti ini. Semua orang mengatur hidupku, termasuk pernikahan yang dipaksakan dengan Amanda. Tapi kamu gak pernah meminta apapun. Kamu bahkan gak tahu kamu berarti banyak buatku." Dadaku sesak. Aku ingin percaya, tapi logika mencoba membentengi hati yang mulai rapuh.
Tapi orang-orang gak akan terima, kataku pelan. Ibumu saja menganggap saya hina. Aku gak peduli. Yang penting kamu tetap di sisiku. Aku ingin berkata iya, tapi malam itu aku hanya bisa mengangguk kecil, lalu pergi dengan dada yang sesak dan pikiran yang kalut. Seminggu berlalu, aku tinggal di kamar tamu, tidak lagi tidur di gudang sempit. Ray sering mengajakku bicara, kadang tentang pekerjaannya, kadang hanya duduk diam sambil mendengarkan musik klasik yang ia sukai. Setiap hari terasa seperti mimpi, tapi mimpi itu pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Amanda kembali setelah insiden ponselnya dan kejatuhannya. Dia dinyatakan mengalami trauma ringan, tapi setelah itu dia mulai bersikap aneh, seolah tahu ada yang berubah. Suatu malam, aku keluar dari kamar untuk ke dapur, tapi saat melewati ruang tengah, aku mendengar bisikan suara Amanda. Jadi, kamu pikir dengan nikahi pelayan itu, kamu bisa bebas dari semuanya? Suara Ray menjawab, ini hidupku Amanda, aku berhak memilih. Amanda tertawa kecil, getir. Kalau kamu nikahi dia, kamu tahu siapa yang akan hancur pertama. Dia, bukan kamu, bukan aku, tapi dia. Langkahku berhenti, tanganku dingin. Aku kembali ke kamar tanpa sempat mengambil air. Dan pagi itu, aku menerima surat tanpa nama di bawah pintu kamarku. Isinya hanya satu kalimat. Kalau kamu menikahinya, ibumu tak akan hidup lebih lama. Tanganku gemetar saat membaca tulisan itu. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tahu siapa yang mengirimkannya. Amanda punya koneksi, kekuasaan, dan keinginan balas dendam. Aku sadar, Ray sedang menantang sistem yang terlalu besar, dan yang akan jadi korban adalah aku dan ibuku. Hari itu juga aku mengemas barangku diam-diam. Tanpa suara, aku menulis satu surat untuk Ray. Maafkan aku tidak bisa berada di sisimu kalau nyawa orang yang aku cintai jadi taruhannya. Aku pergi bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi karena aku mencintaimu. Aku meninggalkan rumah hartawan dengan langkah gontai, tanpa tahu akan kemana. Yang kupikirkan hanya, ibu harus selamat. Aku harus menjauh. Tapi takdir belum selesai bermain. 3 hari kemudian saat aku kembali ke rumah kontrakan temanku, sebuah berita menggembarkan muncul di televisi. Putra tunggal keluarga hartawan menghilang setelah menolak perjodohan. Diduga diculik oleh pihak yang tidak setuju dengan keputusannya. Pihak keluarga belum bisa dimintai keterangan. Aku jatuh terduduk. Mataku membelalak. Dunia seakan berputar. Ray hilang. Dan yang lebih membuatku terkejut, di akhir siaran itu, polisi menunjukkan sesuatu yang ditemukan di kamarnya. Sebuah surat bertuliskan tangannya sendiri. Jika sesuatu terjadi padaku, cari Dira. Dia tahu semua yang perlu kalian ketahui. Pernikahan itu berlangsung tanpa musik, tanpa undangan, tanpa bunga, hanya kami berdua dan seorang penghulu yang datang diam-diam ke rumah Ray yang lain. Sebuah villa tersembunyi di pinggiran kota yang dulu milik almarhum ayahnya. Tidak ada cincin mewah, tidak ada busana pengantin. Aku hanya mengenakan gamis putih sederhana dan kerudung tipis pemberian Ray. Tanganku gemetar saat ijab kabul diucapkan dan ketika penghulu menatap kami lalu berkata bahwa kami sudah sah sebagai suami istri. Entah mengapa air mataku jatuh pelan. Bukan karena bahagia tapi karena aku tahu sejak hari itu hidupku akan berubah sepenuhnya. Berita pernikahan kami meledak sehari setelahnya. Entah siapa yang membocorkannya. Nyonya hartawan datang ke villa dengan wajah pucat dan tubuh gemetar saat melihatku berdiri di balik Ray. Dia nyaris pingsan. Jadi benar, kalian sudah menikah? Suaranya bergetar. Bukan karena sedih, tapi marah. Bu, tolong tenang, ucap Ray mencoba menenangkannya. Tapi Nyonya hartawan menepis tangan anaknya dan menatapku dengan benci. Kamu perempuan licik,
Kamu pasti sengaja jebak anak saya ya. Kamu kira dengan menikah kamu bisa jadi nyonya rumah? Jangan bermimpi. Aku hanya menunduk, tak bisa bicara, tidak bisa menjelaskan karena apapun yang aku katakan tetap akan dianggap salah. Ceraikan dia, Ray, atau ibu anggap kamu bukan anak ibu lagi, ancamnya. Namun Ray berdiri tenang, bahkan tak mengedip. Kalau itu pilihan ibu, saya bisa terima. Aku tertegun. Baru kali itu aku melihat Ray membela sesuatu dengan cara setegas itu. Tapi saat Nyonya Hartawan pergi dengan mobilnya yang melaju cepat dan derit ban, aku merasa ada bagian dari Ray yang ikut pergi bersama ibunya. Hari-hari setelah itu berjalan dalam sunyi. Aku resmi tinggal di villa itu, di kamar Ray, tidur di ranjang yang sama, tapi kami seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Ray tetap menjadi Ray, pendiam, penuh misteri, sulit ditebak. Dia tidak banyak bicara, tapi dia selalu memastikan aku makan tepat waktu. Dia membelikanku baju baru, bahkan membelikan peralatan masak yang bagus karena tahu aku suka masak. Tapi dia tidak pernah menyentuhku, bahkan saat aku ketiduran di sofa dan dia menutupi tubuhku dengan selimut. Dia melakukannya seperti seseorang yang menjaga sesuatu yang sangat rapuh dengan hati-hati, dengan jarak. Suatu malam aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balkon kamar, memandangi lampu-lampu kota di kejauhan. Udara dingin menusuk kulit, tapi ada sesuatu di dalam dada yang lebih dingin dari itu. Ray datang berdiri di sampingku, sama seperti malam-malam sebelumnya. Dia membawa segelas teh hangat untukku. "Terima kasih," kataku pelan. Dia hanya mengangguk lalu ikut menyadarkan tubuhnya di pagar balkon. Lama kami diam. "Aku cuma ingin kamu aman, Dira," kata akhirnya. "Aku tahu kamu belum mencintaiku, tapi itu tidak apa-apa." Aku menunduk. Kata-katanya menyentuh hatiku. Tapi aku juga tahu ada jarak yang belum bisa aku tembus. "Bukan begitu. Engkau hanya takut," bisikku. "Aku bukan siapa-siapa, Ray. Aku cuma pembantu yang kebetulan jadi istrimu." Dia menoleh, menatapku dengan mata teduh, tapi dalam. "Dira, kamu istriku sekarang. Mau sampai kapanpun, kamu ngerasa gak pantas." Aku menatapnya. Wajah itu, sorot mata itu begitu tulus. Tapi di balik ketulusan itu, aku juga melihat luka lama yang belum sembuh. Malam itu untuk pertama kalinya, dia menggenggam tanganku, hangat, lembut, dan untuk pertama kalinya juga, aku tidak menariknya. Aku mulai belajar terbiasa dengan kehadirannya, dengan sikapnya yang diam-diam perhatian. Aku mulai menunggu pulangnya setiap malam, masakan menu kesukaannya, bahkan diam-diam menghafal lagu-lagu yang sering ia putar. Tapi cinta tidak bisa dipaksakan. Meski ada rasa nyaman, aku masih menyimpan rasa takut. Takut semua ini hanya sementara, takut bahwa pada akhirnya aku hanya akan ditinggalkan lagi. Dan ketakutan itu perlahan menjadi nyata. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman belakang villa, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Seorang pria berkemeja rapi turun dari dalamnya, membawa sebuah map coklat dan wajah serius. "Bu Dira?" tanyanya sopan. Aku mengangguk. Pria itu menyerahkan map itu padaku. "Ini permintaan dari Ibu Hartawan. Isinya akte perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh Ray sebelum pernikahan berlangsung. Kami hanya ingin memastikan Anda sudah membacanya." Aku membeku. Aku tidak pernah tahu ada dokumen seperti itu. Setelah pria itu pergi, aku membuka map itu. Tanganku gemetar saat membaca isi perjanjiannya. Jika dalam waktu 3 bulan pernikahan ini Ray tidak mengakui secara hukum bahwa aku adalah istri sahnya di depan publik dan pihak keluarga besar, maka pernikahan akan otomatis dibatalkan oleh pihak keluarga. Dan aku tidak berhak atas apapun, termasuk identitasnya sebagai istrinya. Tanda tangan Ray ada di bawahnya. Begitu juga tanda tangan ibunya. Aku terjatuh di kursi taman.
Nafasku sesak. Jadi, ini alasannya. Semua ini hanya bagian dari upaya Ray menenangkan ibunya. Pernikahan ini bisa dibatalkan begitu saja tanpa aku tahu. Saat Ray pulang malam harinya, aku tidak bisa lagi menahan emosi. "Kenapa kamu gak pernah bilang soal perjanjian itu?" tanya aku dengan suara bergetar. Dia terkejut. "Kamu dapat dari mana?" "Ada orang kantor ibumu yang datang. Dia kasih semua ini." Aku melempar map itu ke mejanya. Ray menghela nafas. Wajahnya tegang. "Aku memang tanda tangan, tapi aku gak pernah setuju dengan isinya. Aku hanya lakukan itu karena ibu memaksa. Tapi aku gak akan pernah batalkan pernikahan ini." "Tapi kamu menyembunyikannya dariku, Ray." Suaraku mengecil. Bagaimana aku bisa percaya?" Dia mendekat. "Dira, aku menikahi kamu bukan karena perjanjian. Aku serius. Tapi aku takut kamu pergi kalau tahu semuanya. Aku takut kamu merasa semua ini hanya formalitas." Aku terdiam. Ada benarnya. Tapi luka itu terlanjur muncul. "Ray, kalau suatu hari kamu harus pilih antara aku atau keluargamu, kamu akan pilih siapa?" Dia diam terlalu lama, dan keheningan itu sudah menjawab semuanya. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sepanjang malam. Paginya, aku terbangun oleh suara dering telepon dari kampung. Ibu. Suara di seberang memberi kabar bahwa ibuku jatuh dan tidak sadarkan diri. Aku segera mengemasi barang, mengambil tiket kereta tercepat, dan meninggalkan villa tanpa berpamitan. Aku tiba di kampung sore hari. Ibu dirawat di rumah sakit kecil. Aku menjaganya sepanjang malam, tapi keesokan harinya, saat aku turun ke minimarket dekat rumah sakit untuk membeli makanan, seseorang menghampiriku. Seorang perempuan muda, rambut sebahunya disisir rapi, wajahnya cantik dan familiar. "Apa kamu Dira?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, maaf, kamu siapa?" Dia mengulurkan tangan. "Namaku Clara. Aku tunangan Ray sebelum kamu." Dunia seperti berhenti. "Aku datang bukan untuk marah atau mengganggu kamu," lanjutnya. "Aku hanya ingin kamu tahu sesuatu yang penting." Aku terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Aku dan Ray pernah bertunangan, tapi kami batal menikah karena ibunya tidak setuju denganku, sama seperti kamu. Dia selalu menolak siapapun yang bukan pilihannya. Aku menatapnya dalam, mencoba memahami maksudnya. Tapi ada satu hal yang mungkin kamu gak tahu. Sebelum kamu datang, Ray hampir bunuh diri. Jantungku serasa berhenti. Clara mengangguk. Dia tertekan. Ibunya, perusahaan, tuntutan hidup, semua menekan dia. Tapi kamu datang dan kamu menyelamatkannya. Air mataku jatuh. Aku tak bisa berkata apa-apa. "Dia gak pernah cerita ke kamu ya?" tanya Clara. Aku hanya menggeleng. "Aku tahu dia berubah sejak menikah sama kamu." Dia mulai tersenyum. "Tapi mungkin dia takut kamu pergi kalau tahu semua luka yang dia simpan." Clara meraih tanganku. "Kalau kamu benar sayang dia, kembalilah. Jangan biarkan dia berpikir kamu pergi karena kecewa. Karena kalau dia kehilangan kamu, aku takut dia benar-benar gak kembali." Hari itu aku pulang ke villa, tapi saat sampai di sana, villa itu kosong. Tak ada Ray, tak ada suara. Satu-satunya yang kutemukan adalah surat di atas meja makan dengan tulisan tangannya. "Maafkan aku kalau semua ini terasa terlalu cepat. Aku butuh waktu untuk berpikir. Jangan cari aku. Kalau kamu masih ingin jadi istriku, aku akan kembali. Tapi kalau kamu merasa lebih baik tanpaku, kamu tak akan melihatku lagi."
Dan malam itu, telepon berdering dari rumah sakit jiwa. Seorang pasien laki-laki datang tanpa identitas, diam, tidak bicara, hanya duduk dan menulis satu nama di kertas. Dira. Tepat sebulan setelah aku dan Ray menikah, di tengah upayaku menata hati dan percaya bahwa rumah tangga ini benar-benar nyata, seorang perempuan cantik datang ke villa kami. Penampilannya rapi dengan heels mahal, gaun putih pas badan, dan rambut tergerai sempurna. Ia seperti potret ideal seorang menantu impian Nyonya Hartawan. Aku tahu siapa dia sebelum dia menyebut namanya. Clarissa, ucap Ray saat membuka pintu dengan nada kaget yang tak ia sembunyikan. Aku berdiri di belakang Ray mematung, nafasku mendadak sesak. Clarissa menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudut bibirnya melengkung ke atas dalam senyuman yang tidak hangat. Jadi, ini alasannya, katanya sambil menatap Ray. Ini alasan kamu ninggalin aku. Suasana di ruang tamu berubah dingin. Ray mempersilahkan Clarissa duduk dan aku buru-buru pamit untuk membuatkan minum. Tapi sebelum aku berbalik, Clarissa mengangkat suaranya. Kamu nikahi pembantumu sendiri, Ray? Tanganku berhenti di tengah langkah. Aku ingin tak peduli, tapi jantungku serasa diremas. Aku bisa merasakan mata Ray menoleh ke arahku. Aku hanya bisa menunduk. Aku tidak marah, tidak juga tersinggung, tapi kalimat itu menegaskan apa yang dunia lihat dariku. Seseorang yang tak selevel, tak pantas, tak layak berada di sisi pria seperti Ray Hartawan. Sebelum aku sempat melangkah keluar dari ruangan itu, suara Ray memecah keheningan. Clarissa, aku gak ninggalin kamu karena Dira. Kalimat itu membuatku berhenti. Aku ninggalin kamu karena aku sadar aku gak butuh wanita ambisius yang cuma mau hartaku. Aku capek hidup di antara orang-orang yang hanya melihatku sebagai angka, saham, dan warisan. Clarissa terdiam. Wajahnya merah padam antara malu dan marah. Ray berdiri. Dia berjalan ke arahku lalu meraih tanganku. Semua ini terjadi di depan mata Clarissa. Aku pilih Dira bukan karena dia pembantuku, tapi karena dia satu-satunya orang di rumah ini yang tahu arti cinta tanpa syarat. Dia gak pernah minta apapun dariku, Clarissa. Bahkan setelah kami menikah pun, dia masih takut menyentuh hidupku terlalu dalam. Padahal, aku justru butuh dia lebih dari siapapun. Aku menatap Ray. Mataku panas, bukan karena malu, tapi karena hatiku penuh dengan sesuatu yang tak bisa kutahan lagi. Cinta. Clarissa berdiri dari duduknya. Kamu akan menyesal, Ray, katanya dengan nada rendah tapi menusuk. Kamu buang wanita yang cocok jadi istrimu di mata dunia hanya demi seseorang yang bahkan gak tahu cara menghadapi meja makan formal. Lebih baik makan sederhana dengan hati damai, jawab Ray tenang, daripada makan mewah tapi penuh kepalsuan. Clarissa pergi. Bunyi heelsnya terdengar seperti pukulan-pukulan kecil di dadaku. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu pertarungan ini baru saja dimulai. Malamnya, Ray memanggilku ke kamar, tapi kali ini berbeda. Dia tidak bicara banyak, dia hanya duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan hangat. Dira, bisiknya, kalau dulu aku minta kamu menikah karena kasihan, sekarang aku minta satu hal lagi. Aku menoleh, menatapnya. Cintailah aku dengan jujur. Kata-kata itu membuatku terdiam. Air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini aku memendam segalanya, takut terlihat bodoh karena mencintai seseorang yang jauh di atas. Tapi kini dia memintanya dengan tulus. Aku sudah jatuh cinta padamu. Sejak kamu pertama kali bilang aku lebih berharga dari vas seharga mobil itu, bisikku. Dia tersenyum. Tangan besarnya mengusap air mataku. Terima kasih karena masih di sini.
Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, malam itu kami tidur dalam pelukan. Tak ada kata cinta yang diumbar, tak ada ciuman panas seperti film-film, hanya pelukan dan keheningan yang terasa damai. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. Esoknya, villa kami kembali didatangi tamu, bukan Clarissa, tapi seseorang dari perusahaan. Ibu hartawan mendadak memutuskan semua akses dana Ray dari perusahaan, ucap pria itu. Aku menatap Ray yang tetap tenang, meski rahangnya mengeras. Dia juga menarik semua saham yang atas nama keluarga. Semua harta Ray secara hukum masih di bawah pengawasan ibunya. Aku tahu apa artinya itu. Kami akan mulai dari nol. Villa ini pun, menurut kabar, dulunya sudah diserahkan ke yayasan dan bisa disita kapan saja. Malamnya, aku memasak sederhana. Tumis kangkung dan telur dadar. Ray duduk menatap piringnya, lalu tersenyum. Pernah kebayang gak, Dira, dulu aku makan dengan 7 jenis lauk dan gak habis setengahnya. Sekarang, ini yang paling enak. Aku ikut tersenyum, tapi hatiku resah. Aku tahu Ray sedang kehilangan segalanya satu persatu. Apa kamu menyesal? Tanyaku pelan. Menikahiku? Dia mendekat, menggenggam tanganku. Aku kehilangan banyak hal, Dira, tapi kamu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa utuh. Aku menangis pelan, rasanya seperti hidup dalam dunia lain, dunia yang hanya diisi 2 orang, aku dan Ray. Namun, dunia luar tidak berhenti bergerak. Seminggu kemudian, villa benar-benar disita. Kami pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Aku mulai bekerja di toko kue milik teman lamaku, sementara Ray mulai dari bawah, bekerja sebagai konsultan properti lepas. Malam-malam kami berubah, tidak lagi dipenuhi cahaya mewah, tapi peluh dan tawa. Kadang kami hanya bisa makan mie instan, tapi kami makan bersama, dan itu lebih dari cukup. Suatu malam saat hujan turun deras, Ray duduk di teras kontrakan memeluk gitar lamanya. Aku duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. Aku mulai bisa menulis lagu lagi, ucapnya pelan. Kamu bisa nyanyi? Dia tertawa kecil. Dulu pernah, tapi sejak hidup penuh tekanan, aku lupa rasanya bernyanyi. Coba nyanyikan sekarang, pintaku. Dia menatapku, lalu menyanyikan lagu yang belum pernah ku dengar. Liriknya sederhana, tapi setiap katanya seperti bicara langsung ke jantungku. Bukan harta yang kuharap, bukan nama yang kuperjuang. Cuma tanganmu, cuma pelukmu yang buat aku pulang. Aku menangis saat itu, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tahu artinya dicintai bukan karena apa-apa, tapi karena siapa aku. Dan yang paling mengejutkan datang seminggu setelahnya. Kami mendapat surat undangan makan malam dari Nyonya Hartawan. Dia yang minta, kata kurir yang mengantar. Katanya penting, datang berdua. Aku gemetar. Ray pun tampak ragu, tapi akhirnya kami datang. Rumah besar itu tak berubah, dingin, mencekam, penuh kenangan luka. Tapi malam itu, Nyonya Hartawan duduk di meja makan dengan wajah yang berbeda. Dia tidak marah, tidak menatapku sinis, bahkan ada air matanya. Duduklah, katanya pelan. Kami duduk. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Aku salah, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Aku terlalu banyak menuntut, terlalu banyak mengatur hidup anakku, sampai aku lupa dia juga manusia. Aku tercekat. Aku lihat Ray sekarang, lebih hidup, lebih bahagia, dan aku tahu itu karena kamu, Dira.
Aku menangis saat itu, tak percaya seorang wanita setegar Nyonya Hartawan bisa mengucapkan hal seperti itu. Aku tahu aku nggak bisa langsung minta dimaafkan. Tapi, bisakah kalian datang ke makan malam keluarga akhir bulan ini? Aku ingin memperkenalkan Dira sebagai menantu. Ray menggenggam tanganku di bawah meja. Aku membalas genggamannya. Dan malam itu, aku tahu, aku bukan lagi hanya seorang pembantu. Aku bukan hanya istri yang dinikahi karena pelarian. Aku adalah satu-satunya yang dipilih bukan karena nama, tapi karena hati. Dan di akhir cerita, Dira bukan hanya istri Ray. Ia adalah pilihan hati, bukan karena status, tapi karena ketulusan. Dan Nyonya Hartawan, perlahan ia luluh karena melihat anaknya yang dulu keras dan penuh tekanan, kini tersenyum setiap hari, menjadi manusia yang lebih baik, semua berkat cinta seseorang perempuan sederhana bernama Dira.